Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai konsep variabel dan konstan. Lebih jauh kita juga akan membicarakan tentang perbedaan antara primitive type variable dan object reference variable. Serta satu konsep lagi yang akan kita pelajari yaitu immutable object. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama mampu menjabarkan konsep variabel dan konstan. Yang kedua, mampu menjabarkan perbedaan antara primitive type variabel dan object reference variable. Yang ketiga, mampu mendeklarasi dan menginisialisasi variabel. Yang terakhir, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep immutable object. Konsep dasar mengenai variabel dan konstan sebenarnya sudah dipaparkan pada beberapa materi di kuliah-kuliah sebelumnya ya. Jadi di visual programming dan di procedural programming juga sudah ada. Jadi teman-teman saya harapkan untuk melihat materi-materi tersebut sebelum ke materi yang ini. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama basic konsep dari variabel. Lalu kita akan perbandingkan antara variabel dengan konstan. Lalu kita akan membicarakan mengenai primitive type variable dan object reference variable. Dilanjutkan dengan deklarasi serta inisialisasi variabel baik untuk yang primitive type dan object reference. Dan yang terakhir kita akan membicarakan mengenai immutable objects. Mari kita mulai. Kita akan mulai sesi ini dengan konsep dasar dari variabel. Nah, sebenarnya apa sih variabel itu? Gitu ya. Kita bisa memandang materi ini sebenarnya lebih ke refreshing dari pengetahuan teman-teman, karena teman-teman sebenarnya sudah dapat materi ini ya di kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi pada dasarnya variabel adalah sebuah name location pada memori. Jadi di operating system teman-teman itu kan di bawahnya underlying ada hardware-nya itu kan ada memori ya. Jadi ketika teman-teman mendeklar sebuah variabel itu sebenarnya teman-teman mesan sebuah lokasi di memori di mana pada lokasi tersebut teman-teman akan menyimpan sebuah value. Value-nya tentu punya tipe data. Nah, kita sudah membicarakan tipe data di data types ya, di materi tentang data types. Nah, kemudian nilai yang teman-teman simpan dalam memori tersebut itu sifatnya modifiable atau bisa diubah nilainya. Jadi misalnya teman-teman nge-declare sebuah variabel gitu ya, teman-teman memesan sebuah space untuk menyimpan sebuah integer misalnya ya. Nah, integer itu minta space kalau nggak salah 32 bit, berarti butuh 4 bytes. Jadi teman-teman coupling gitu ya, 4 bytes. Kemudian teman-teman kasih nama space itu dengan misalnya height ya, tinggi. Kemudian teman-teman isi dengan 170 misalnya ya, tingginya dalam sentimeter. Kemudian teman-teman bisa modify, jadi dari 170 teman-teman ubah jadi 171 misalnya atau 172. Nah, itu modifiable, bisa diubah nilainya. Itulah variabel. Perlu diingat bahwa setiap nilai itu punya tipe data, dan tipe data ini memengaruhi space yang dipesan ya. Jadi misalnya teman-teman mesannya integer, maka space-nya yang akan dipesan adalah 4 byte. Ketika teman-teman menyimpan nilai yang lebih dari 4 byte, nah itu akan terjadi data loss ya. Datanya tidak akan tersimpan dengan baik karena ada bit yang terpaksa terbuang ya, tidak bisa disimpan karena space-nya terlalu kecil. Jadi ketika teman-teman mendefine sebuah variabel ada tipe datanya, hati-hati ketika memilih tipe data, make sure tipe data tersebut cukup luas untuk menampung nilai yang teman-teman nanti ingin letakkan ke dalam variabel tersebut gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa tadi kita sudah lihat definisinya. Definisinya adalah variabel merupakan sebuah name location. Jadi sebuah lokasi di underlying memory yang diberi nama atau diberi identifier. Jadi bahasa resminya itu identifier. Jadi sebuah nama yang mengidentifikasi secara unik
variabel ya. Jadi variabel itu harus namanya unik atau identifier-nya unik. Dapat dibedakan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Tentu ada scope-nya ya. Jadi variabel itu ada scope-nya. Nah, selama scope-nya itu masih sama, maka teman-teman harus memastikan bahwa variabel itu unik gitu ya. Nah, kemudian di Java, ya, ini konteksnya spesifik di Java, sebuah variabel itu harus terlebih dahulu dideklarasi sebelum bisa dipakai. Jadi teman-teman nggak bisa langsung pakai sebuah variabel seolah-olah teman-teman sudah pernah reserve sebelumnya gitu ya. Jadi kalau di Java sangat eksplisit, teman-teman harus deklarasi secara eksplisit baru bisa dipakai variabelnya. Nah, di bahasa pemrograman yang lain ada yang tidak perlu melakukan ini ya. Misalnya di PHP itu teman-teman nggak perlu declare ya. Teman-teman tinggal langsung buat variabelnya, langsung di assign dengan nilai sudah bisa ya. Jadi nanti si PHP engine-nya yang akan secara dynamic meng-create atau mereserve space untuk Anda. Tapi kalau di Java nggak bisa begitu. Dia harus teman-teman harus define secara eksplisit ya. Harus diingat. Kemudian variabel yang tidak diinisialisasi atau tidak diberikan nilai default atau tidak diberikan nilai awal itu bisa saja menyebabkan exception, terutama untuk variabel yang tipenya ya, yang object reference itu akan null dia, dan mungkin nilai null ini akan membuat program teman-teman crash, atau sebenarnya ada exception. Akibatnya program teman-teman kalau nggak ditangani exception dengan baik, maka akan crash ya, programnya akan stop. Jadi hati-hati, dampak dari uninitialized variable ini bisa severe ya, bisa parah ya, sampai programnya mati atau programnya stop gitu ya. Nah, oleh sebab itu selalu inisialisasi variabel dengan nilai default ya. Teman-teman mengeset nilai default dari variabel tersebut berapa atau apa gitu. Misalnya kalau boolean, misalnya teman-teman bisa set true atau bisa set false ya, nilai defaultnya apa ya, menurut teman-teman ya, tergantung sama konteks dari persoalan yang teman-teman sedang coba solve ya. Oke, kita move on ke variable identifier. Ingat, identifier adalah name yang unik yang mampu membedakan antara variabel yang satu dengan yang lain. Ya, perlu diingat bahwa karena variabel ini unik, maka teman-teman harus sangat hati-hati ya, memperhatikan scope dari variabelnya. Jadi variabel itu ada scope-nya ya, tergantung dari blok code yang di mana si variabel itu dideklarasikan ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian di Java sebuah variabel, untuk menamai sebuah variabel atau sebuah identifier itu ada aturannya, ada convention-nya. Ingat bahwa convention ini tidak wajib, tapi sangat baik kalau teman-teman ikuti, karena ini masalah nanti teman-teman bisa nggak menggunakan code orang lain misalnya, atau code yang teman-teman hasilkan apakah mungkin bisa dibaca oleh orang lain kalau teman-teman tidak mengikuti convention ya, atau suatu aturan ya. Kalau tidak mengikuti aturan ya, orang lain akan cenderung sulit ya memahami code teman-teman, karena mungkin naming rules-nya berbeda dari convention. Jadi sebaiknya teman-teman mengikuti convention meskipun tidak harus ya. Baik, untuk variable name itu harus diawali dengan huruf ya, atau diawali dengan underscore ya. Tidak diizinkan menggunakan misalnya angka atau tanda baca gitu, misalnya tanda seru, itu nggak boleh. Oke, kemudian ini yang pertama saya lupa nih ya. Yang pertama adalah variable name itu harus pendek, meaningful, dan bentuknya noun ya, atau kata benda ya. Jadi bentuknya harus kata benda. Kemudian bentuknya camel case kalau dia terdiri dari lebih dari satu kata atau tersusun lebih dari satu kata. Misalnya di sini full name ya, full name N-nya gede ya. Kemudian ada student ID, misalnya studentnya kecil, ID-nya I-nya besar, kemudian di sini kebetulan ada angka 1 di belakang, boleh, nggak ada masalah. Tapi angka satunya nggak boleh di depan, ya, nggak boleh di satu student ID gitu ya, nggak boleh. Nah, ini contoh yang dimaksud dengan camel case ya. Nah, kalau untuk yang message, ini contohnya message, ini kan karena cuma satu kata, ya dia tidak perlu di camel case kan ya, karena cuma satu kata. Nah, itu contohnya.
Oke, kemudian kita akan bandingkan dengan constant. Kalau tadi variabel, kalau yang ini constant. Nah, untuk di Java, constant itu bisa dipandang sebagai non-modifiable variable. Non-modifiable bisa dimaknai dengan sebuah variabel yang hanya bisa di-set satu kali, ya. Setelah teman-teman set, dia tidak akan bisa diubah lagi. Jadi cuma bisa diberi nilai satu kali, kemudian selamanya dia akan itu, ya. Untuk sebuah variabel yang bentuknya konstan, itu biasanya ditulis dengan all caps, ya, kalau naming-nya, identifier-nya all caps atau capital semua. Kemudian kalau lebih dari satu kata, disusun lebih dari satu kata, dipisahkan dengan underscore. Jadi contohnya di sini misalnya max count, ya, max dan count itu dua kata, maka dipisahkan dengan underscore, lalu max dan count-nya itu all caps, jadi semuanya capital. Kemudian pada saat mendefinisikan variabel yang sifatnya konstanta, itu diberi keyword final, ya artinya ya namanya juga final ya, final itu udah mentok ya, nggak bisa dimodify lagi gitu ya. Jadi ada keywordnya final. Oke, kita akan lihat sebuah contoh. Ini contohnya teman-teman udah pernah lihat ya. Jadi hello world yang kemarin. Kemudian di sana kita punya sebuah konstanta di atas ya. Kita punya em, sebuah konstanta namanya default greetings gitu ya. Kemudian isinya adalah hello, spasi gitu ya. Nah, di sini string karena default greetings ini adalah um, objek ya. Ini objek, kenapa objek? Karena tipenya adalah kelas. Tipenya kelas, ya, string itu adalah kelas. Jadi karena tipenya kelas, maka default greetings ini adalah sebuah objek. Tapi kalau misalnya tipenya adalah primitif, misalnya contoh int atau float gitu, itu primitif, maka default greetings ini nanti akan dimaknai sebagai primitive type variable gitu ya. Tapi kan di sini kan karena dia kelas ya, string itu adalah kelas, maka default greeting-nya adalah objek ya. Jadi objek reference, tapi sifatnya konstanta, dia tidak bisa diubah nilainya. Jadi cuma di set satu kali. Ya, ini kita udah set ya dengan hello, maka selanjutnya dia tidak bisa dimodify. Misalnya saya mau ganti dengan aloha misalnya, nggak boleh karena ini sudah di inisialisasi sekali ya, cukup, dia tidak bisa diubah lagi. Jadi itu contohnya. Kemudian di dalam main method atau di dalam entry point kita punya sebuah konstanta lain. Nah, di sini bedanya konstantanya adalah sebuah primitive type, ya, primitive type. Namanya adalah i, ya. Jadi namanya adalah i. Kemudian di sana ada keyword finalnya. Ingat ya, final itu maknanya adalah konstanta. Jadi variabelnya tidak bisa dimodifikasi lagi, cuma bisa di set sekali saja. Dan di sini sudah di set 100. Kemudian di bawahnya kita coba melakukan modifikasi terhadap i ya. Jadi i++ itu kan kita menambah i dengan increment 1 ya. Jadi 100 mau kita tambah 1 jadi 101 gitu maksudnya. Tapi di sini nggak bisa karena i itu bukan variabel biasa. I itu adalah sebuah constant variabel. Jadi tidak bisa dimodify. Ini adalah contoh exception ya. Jadi di sini code-nya fail ya. Ini salah nih ini. Oke, itu contoh penggunaan konstanta, baik konstanta dalam bentuk object reference dan konstanta dalam bentuk primitive type ya. Oke, kita sekarang akan fokus ke primitive type variable dengan object reference variable. Apa sih bedanya? Tadi sebenarnya kita sudah sempat singgung sedikit ya. Nah, di Java itu ada dua tipe variabel secara umum. Yang pertama adalah primitive type variable. Variabel primitive type artinya variabel yang menyimpan nilai-nilai primitif ya, misalnya int, float, char gitu ya, dan lain sebagainya, boolean gitu, itu termasuk yang primitive type. Sementara kalau object reference adalah object reference variable adalah variabel yang menyimpan reference menuju ke objek. Jadi variabel object reference itu sebenarnya bukan objek, tapi dia menuju ke suatu objek. Jadi dia punya kayak link ya, menuju ke suatu objek, objek real ya. Objek realnya itu ada di mana? Ada di memori ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita akan lihat nanti contohnya seperti apa atau ilustrasinya ya.
Untuk objek reference type ya, karena kalau variabel kalau yang primitive type itu kan sudah umum ya, kalau yang objek reference ini agak-agak unik. Sebuah objek itu adalah physical instance dari sebuah kelas. Ya, jadi ingat objek dan instance itu hal yang sama ya. Kalau kita bilang objek ya itu instance, kalau kita bilang instance ya itu objek. Jadi sebuah objek merupakan instance dari suatu kelas ya, bentuk fisiknya. Sementara kalau kelas itu adalah blueprint-nya atau cetakannya atau spek dari suatu objek gitu ya, atau spek dari suatu instance gitu ya. Tapi kalau kita bicarakan instance atau objek itu adalah bentuk fisik dari sebuah kelas ya, bentuk yang bisa kita manipulasi sebenarnya ya. Nah, perlu diingat bahwa dengan konsep yang sama dengan tadi kita sudah bicarakan variabel di awal, definisinya bahwa sebuah variabel adalah name location untuk menyimpan suatu nilai gitu ya. Nah, kalau object reference type juga gitu ya. Jadi di memori, di heap memory, di bagian heap memory itu kita akan punya sebuah sebuah space ya yang mampu menyimpan suatu objek dari kelas tertentu ya. Kemudian objek tersebut akan di-refer oleh objek reference. Jadi objek reference merefer ke actual objek yang ada di main memory ya, specifically di heap memory. Kemudian ketika program ingin berinteraksi dengan objek yang ada di memori, itu dia melalui objek reference. Jadi dia tidak langsung berinteraksi dengan si objek yang ada di memori, tapi melalui objek reference baru menuju ke actual objeknya. Nah, kira-kira idenya seperti itu. Nah, sebuah objek reference itu bisa bentuknya ya, bisa kelas, bisa interface, bisa enumeration juga bisa. Nanti di sini ada enumeration juga ya. Kemudian multiple references itu bisa menuju ke suatu objek yang sama. Artinya teman-teman bisa memiliki beberapa objek reference variabel yang menuju atau pointing ke sebuah actual objek yang sama. Jadi mereka shared objek. Objeknya satu, tapi ada beberapa yang merefer. Ya, misalnya bercontoh, misalnya teman-teman punya sebuah string ya. Misalnya stringnya adalah hello world misalnya. Jadi teman-teman punya S ya, string S sama dengan hello world. Artinya teman-teman punya sebuah objek yang isinya adalah objek string ya, yang isinya adalah hello world text ya, hello world. Kemudian teman-teman punya objek reference S yang menuju atau merefer ke si hello world tadi. Kemudian teman-teman punya lagi di bawahnya ya, sebuah objek reference misalnya string S2 misalnya, S2 sama dengan S. Artinya, reference yang tadinya dimiliki oleh si S, itu juga sekarang dimiliki oleh si S2. Akibatnya adalah S dengan S2 itu menuju ke suatu objek yang sama, yaitu teks hello world tadi. Ya, itu contohnya. Kemudian, ya itu jadi menuju ke objek yang sama. Kemudian, untuk suatu objek itu, suatu objek yang tidak lagi dipakai, yang sudah tidak ada lagi reference-nya, atau sudah tidak ada lagi objek reference yang menuju ke objek tersebut, nah maka objek tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh si program, sudah tidak diperlukan, maka akan dibuang. Nah, proses pembuangannya itu dilakukan oleh si garbage collector. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang merefer ke si objek tersebut, maka objek tersebut akan di-mark, ya akan ditandai untuk bisa nanti di-collect oleh garbage collector. Nanti garbage collector yang akan membersihkan space memory yang tadi dipakai oleh objek tersebut. Kira-kira seperti itu idenya. Kemudian untuk meng-create sebuah objek, teman-teman akan menggunakan keyword new ya. New itu adalah keyword untuk meng-create ya, untuk men-trigger object creation ya, atau men-trigger instantiation ya dari suatu objek dari suatu kelas. Jadi objek itu kan bentuk fisik dari suatu kelas. Nah, di sini adalah sebuah contoh ya, kita punya list ya, list string. Nama objeknya adalah nama objek reference-nya adalah L string. Kemudian kita isi dengan ya, jadi objek reference-nya adalah L string.
kemudian kita isi dengan atau kita chain atau kita kaitkan dengan sebuah objek yang di-create dari kelas ArrayList. Jadi objeknya adalah ArrayList. ArrayList ini kemudian kita taruh di dalam memori. Kemudian LString ini akan merujuk ke si ArrayList barusan kita create. Nah, gitu ya. Jadi ada kayak kabel gitu ya, teman-teman bisa bayangin ada kabel, ada reference dari LString menuju ke actual ArrayList gitu ya. Nah, ini masalah compatibility, kita akan bicarakan ini nanti di polymorphism ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah contoh antara primitif dengan object reference ya. Nah, untuk yang primitive type itu misalnya integer, di sini diwakili oleh sebuah integer biasa gitu ya, namanya i. Ya, dia akan menuju ke sebuah space di memori yang ukurannya cukup untuk menyimpan sebuah integer atau ukurannya 32 bit gitu ya. Kemudian diisi dengan nilai 100. Nah, berbeda dengan string s yang sebelah kiri, ini merupakan object reference. Nah, untuk object reference ini dia merefer menuju ke suatu space yang cukup untuk merepresentasikan si string. Ini kebetulan karena ya cuma string aja gitu. Nanti kita akan punya objek yang lebih kompleks yang tidak hanya tersusun atas string. Jadi nanti akan lebih kompleks. Bentuknya nanti akan kurang lebih seperti ini, cuman isinya akan lebih banyak. Ya, tapi untuk saat ini contohnya sesimpel ini saja dulu. Ya, nanti kita akan lihat gambar yang serupa ketika kita membicarakan immutable objeknya. Kira-kira idenya seperti itu ya. Jadi kalau untuk primitive type ya, dia akan directly menuju ke suatu space. Sementara kalau object reference itu dia akan punya reference menuju ke suatu space yang cukup untuk merepresentasikan objek tersebut ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah deklarasi dan inisialisasi variabel. Nah, ini sebenarnya juga teman-teman udah bisa ngebayangin ya. Saya perlu mengingatkan bahwa untuk variabel di Java, ini konteksnya di Java, harus dideklarasi terlebih dahulu sebelum bisa dipakai. Dan ingat, nanti setelah deklarasi sebaiknya teman-teman inisialisasi. Nah, kita akan bicarakan itu selanjutnya. Nah, pada saat kita melakukan deklarasi, kita sebenarnya meminta platform atau operating system melalui operating system kita untuk mereserve suatu space yang cukup untuk merepresentasikan tipe data yang kita inginkan. Gitu. Misalnya saya ingin punya space untuk menyimpan float gitu ya. Float itu 32 bit, maka dia akan mereserve 4 bytes gitu ya. Kurang lebih idenya seperti itu. Kemudian perlu diperhatikan, seperti tadi saya sudah ceritakan, bahwa sangat penting teman-teman ketika mendeklar suatu variabel, memastikan bahwa tipe datanya itu fit ya, dengan kebutuhan dari program teman-teman atau algoritma teman-teman gitu ya. Jangan sampai terjadi information loss. Jadi misalnya sebenarnya nilai yang teman-teman akan simpan itu bentuknya floating point, tapi teman-teman pakai int, atau teman-teman lebih parah lagi pakai short misalnya, itu akan banyak loss ya. Kemungkinan terjadinya loss itu sangat-sangat tinggi ya, jadi harus hati-hati. Nah, ini contohnya kita punya buah variabel namanya height ya, identifiernya height dan identifiernya isBlue. Ya, jadi height itu tinggi ya, kemudian isBlue itu ya ini cuman ya variabel ya, mungkin ada kebutuhan apakah warnanya biru atau pink gitu ya. Jadi di sini saya buat isBlue. Nah, tipenya untuk isBlue-nya adalah boolean ya gitu ya. Jadi biasanya kalau boolean itu diawali dengan is gitu ya. Is blue? Nah, jawabannya yes, no gitu ya. Ya, true, false gitu ya. Oke, ini contohnya. Kemudian kita akan lihat untuk inisialisasi ya. Inisialisasi merupakan proses yang sebenarnya opsional, tapi karena ini tujuannya baik, yaitu memastikan bahwa suatu variabel itu punya nilai ya, jangan dibiarkan arbitrary, maka sangat disarankan teman-teman untuk melakukannya ya, meskipun ini ya seperti saya bilang tadi tidak wajib ya, ini opsional, tapi sebaiknya teman-teman lakukan supaya program teman-teman atau algoritma teman-teman itu bisa predictable behavior-nya. Nah, untuk di bahasa-bahasa seperti C, itu nilai dari suatu uninitialized variable
itu totally arbitrary ya. Totally kita tidak tahu berapa nilainya ya. Ada garbage value di sana. Tapi di Java sebenarnya dia punya mekanisme untuk uh, secara otomatis mengeset default value ya. Persoalannya adalah kadang-kadang default value yang diset oleh Java itu nggak sesuai dengan default value yang teman-teman sebenarnya inginkan. Kalau di Java, sebagai contoh, integer itu akan di-set 0. Ya mungkin teman-teman happy aja gitu. Oh ya memang saya memang maunya 0. Ya, gitu ya. Tapi mungkin ada suatu kasus teman-teman sebenarnya butuhnya -1. Which is itu bukan default value yang Java berikan. Jadi jadi ada perbedaan antara yang Java berikan dengan yang teman-teman harapkan. Nah, itu bahaya kalau teman-teman tidak lakukan inisialisasi secara eksplisit ya. Karena mungkin ada perbedaan antara kebutuhan teman-teman dengan yang diberikan oleh Java by default. Jadi sangat disarankan teman-teman untuk selalu melakukan inisialisasi setiap kali atau setelah teman-teman melakukan deklarasi suatu variabel, baik variabel itu primitive type atau object reference ya. Harus diingat. Kemudian di sini contoh masih menggunakan yang tadi idenya, kita punya height, kita set 0. Oke, dia akan sebenarnya akan set 0 by default oleh si Java, cuman saya ingin eksplisit ya 0 ya. Kemudian untuk is blue, saya akan secara eksplisit bilang ini true. Loh, kenapa? Karena kalau kita biarkan Java yang menginisialisasi, dia akan menginisialisasi dengan false, which is itu tidak fit dengan kebutuhan saya yang butuhnya nilai default adalah true. Nah, ini adalah contoh di mana teman-teman sebaiknya harus selalu melakukan inisialisasi variabel setelah melakukan deklarasi. Jadi ini satu baris deklarasi, inisialisasi langsung ya. Jadi compact dia dan bisa lebih ekspresif. Oke. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan object reference. Nah, untuk melakukan deklarasi object reference sebenarnya prinsipnya sama dengan tadi di variabel yang primitive type ya. Jadi teman-teman kasih tahu tipenya, kemudian identifier-nya. Nah, di sini sebagai contoh kita punya list ya. List ini adalah interface. Jadi list, kemudian kita beri generic string, artinya dia akan menyimpan string ya. List ini akan mampu menyimpan objek-objek string. Kira-kira bisa dipahami seperti itu. Kemudian kita berikan sebuah identifier namanya lstring. Nah, di sini kita cuma mendeklarasi saja ya, tanpa membuat sebuah inisialisasi. Nah, kita akan lihat seperti apa melakukan inisialisasi. Nah, sebelum ke sana, however, yang ingin saya tekankan di sini adalah teman-teman bisa menggunakan kelas sebagai tipe. Jadi di sini contohnya list. List ini adalah sebuah interface ya. Jadi kelas, interface, abstract class, enumeration itu teman-teman bisa gunakan sebagai seperti data types ya. Jadi sebuah data type seperti primitif ya. Bisa teman-teman bayangkan seperti itu ya. Jadi kelas itu juga merupakan data types. Oke, kelas bukan hanya kelas ya, kelas, kemudian abstract class, interface, enumeration itu termasuk tipe ya. Nah, kita akan bicarakan tentang abstract class, interface itu nanti masih di masa depan ya, ketika kita membicarakan tentang inheritance, kemudian polymorphism dan lain sebagainya. Untuk saat ini teman-teman terima dulu idenya seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara menginisialisasi? Nah, inisialisasi di object reference teman-teman akan menggunakan keyword new ya. Teman-teman akan create objeknya atau create instance-nya dari suatu kelas tentu saja. Nah, instance dari suatu kelas ini akan kemudian di-chain atau di-refer oleh object reference yang teman-teman sudah miliki. Jadi misalnya ambil contoh di sini list string namanya adalah lstring atau identifier lstring. Lalu teman-teman create sebuah array list ya, yang mampu menyimpan objek string. Lalu array list tersebut akan teman-teman refer ya dari lstring. Jadi lstring ini akan menuju atau pointing ke objek array list. Idenya kurang lebih seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa ketika teman-teman meng-create atau menginstansiasi sebuah objek itu menggunakan keyword new ya. New, kemudian nanti ada nama kelasnya, kemudian di sini kebetulan kita pakai generics, kemudian nanti ada kurung ya, tanda kurung ya untuk menginvoke constructor.
Nah, apa itu constructor kita akan bicarakan di sesi yang lain. Oke, tapi idenya kira-kira seperti itu. Lantas bagaimana dengan default value? Nah, sebenarnya Java juga memberikan default value sebenarnya ketika teman-teman meng-create sebuah um, uh, mendeklar ya sebuah objek reference variable. Cuman nilai yang diberikan adalah null. Ya, null itu artinya nothing, nothing, just nothing, nggak ada gitu. Uh, Void apa nggak ada gitu nilainya. Jadi sangat berbahaya sekali. Ini arbitrary. Jadi sebaiknya tidak dibiasakan ditinggalkan sebuah deklarasi tanpa ada inisialisasi. Ya, sesegera mungkin lakukan inisialisasi. Karena kalau tidak diinisialisasi, ingat dampaknya bisa severe, program teman-teman bisa crash karena ada exception ya. Oke, kita teruskan ke konsep yang terakhir di sesi ini, yaitu immutable object. Nah, immutable object teman-teman bisa bayangkan sebagai objek yang tidak dapat dimodify. Ingat bahwa kita punya dua konsep yang berkaitan dengan variabel. Yang pertama adalah reference-nya, objek reference. Yang kedua adalah objek actual objeknya. Jadi, objek reference itu adalah variabelnya, objek itu adalah actual objeknya. Jadi, objek reference menuju ke objek aslinya, atau objek reference menuju ke actual objek. Jadi kalau disebut objek yang tidak bisa diubah, artinya objeknya ini yang tidak bisa diubah. Reference-nya bisa. Jadi reference-nya ini bisa pindah ke objek yang lain, atau bisa merefer ke objek yang lain. Yang tidak bisa diubah adalah objeknya, tapi referensinya bisa diubah, bisa pindah ke tempat yang lain. Gitu ya. Nah, karena objek ini tidak bisa diubah, maka ketika ada operasi yang berusaha untuk mengubah nilainya, yang dilakukan oleh Java adalah dia akan meng-create objek baru, kemudian objek baru ini yang akan di-refer oleh objek reference yang awal tadi. Jadi, instead of objek reference itu menuju ke actual objek yang lama, dia akan merefer ke actual objek yang baru. Jadi, reference-nya dipindahin, gitu ya, kayak di switch gitu. Nanti kan ada contohnya. Nah, objek-objek seperti apa saja yang termasuk immutable object ya? Yang pertama, yang pasti adalah string ya. Jadi objek dari kelas string itu sifatnya immutable. Yang kedua adalah wrapper classes. Jadi objek-objek yang datang dari wrapper classes itu pasti sifatnya immutable. Kemudian ada custom classes ya. Mungkin teman-teman ngedevelop suatu kelas yang memang teman-teman rancang untuk immutable ya. Ada aturannya, nanti bisa dilihat di Java documentation. Kemudian oke, ini adalah sebuah contoh ya. Ini kita lihat contohnya dulu. Kita punya sebuah string s, kemudian isinya adalah hello, spasi gitu ya. Kemudian saya concat dengan word. Nah, di situ tandanya menggunakan tambah ya. Ini untuk concat, untuk menyambungkan dua buah string. Jadi ini kan seolah-olah seperti hello ditambah atau di-concat dengan word. Ya, jadi disambungin gitu ya. Tapi ingat, karena string ini sifatnya immutable, maka actual object yang dirujuk oleh s atau si hello itu sebenarnya tidak boleh dimodify, tidak boleh ditempelkan di belakangnya word. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si Java? Oke, kita akan lihat ilustrasinya. Awalnya kan kita punya string s ya, dia merefer ke hello. Ya, jadi sebuah actual object yang isinya adalah hello, spasi gitu ya. Jadi si s ini merefer ke sana. Kemudian kita punya word. Jadi kita punya string yang kedua yaitu word. Ya. Jadi kita punya word, kemudian kita gabungkan antara hello dengan word. Maka si Java menggabungkan terlebih dahulu dan meletakkannya ke dalam objek yang baru. Ya, objek yang baru inilah yang kemudian di-refer oleh S. Jadi S itu kemudian merefer ke hello world yang baru. Ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian hello yang pertama kali dan word yang kemudian ditambahkan ke dalam atau yang di-concat ke hello itu akan dibuang atau di-mark sebagai garbage yang nantinya akan dibersihkan oleh garbage collector. Nanti garbage collector ini akan membersihkan periodically sehingga space memorinya bisa dipakai untuk yang lain ya, untuk variabel yang lain mungkin gitu ya. Jadi
konsepnya seperti itu untuk immutable object. Oke, kira-kira seperti itu untuk sesi kali ini. Saya pikir cukup, mudah-mudahan bisa make sense, teman-teman bisa belajar lagi, nanti putar-putar lagi videonya, di bagian-bagian yang teman-teman mungkin belum ngerti. Saya pikir itu saja, terima kasih, sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran yang lain. Thank you, ciao.